البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan jenis yang pertama tentang jenis-jenis syafa'ah, yaitu apa? Indak Maulana Asy-syafa'atul 'uzma. Naam. Yang syafi' pada syafaat ini siapa? Asy-syafi' pada syafa'atul 'uzma itu siapa? Indak Hudzaifah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk beliau saja. Mengenai asy-syafa'atul 'uzma, apakah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij? Hendak Aba Muhammad? Tidak, mereka tidak mengingkari syafaat jenis ini. Sekarang kita masuk pada an-naw'u tsani wa tsalits minasy syafa'ah. Jenis yang kedua dan ketiga dari jenis-jenis syafa'ah. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah. Wa fi aqwamin akharina qad umira bihim ilan nari la yadkhulunaha. Jadi syafaat jenis yang kedua, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum-kaum yang kebaikan dan keburukan mereka sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada mereka agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan jenis yang ketiga yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang lain yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Paham? Nah, berhubungan dengan syafaat jenis yang kedua ini, ikhwan, tidak kita dapati dalil yang sabit yang menetapkannya. Ya, lam yathbut fihi syai'. Telah datang dari Hudzaifah secara mauquf dalam penafsiran Ashabul A'raf yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Tapi datang dari jalan Asbat ibnu Nasr, ya, Asbat ibnu Nasr an-Suddi an Hudzaifah. Dan di sini jelas riwayat yang lemah. Kenapa? Karena Asbat Ibnu Nasr itu dhaif, kemudian As-Suddi tidak mendapati Hudzaifah. Sehingga terjadi apa yang seperti ini, namanya Rifqi munqati'. Terjadi inqita' antara Suddi dan Hudzaifah. Makanya ikhwan, untuk syafaat jenis yang ketiga yang ditetapkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala di sini kita tidak mendapati dalil padanya.
Adapun ashabul a'raf, nah, mereka yang sahih ma'aluhum ilal jannah walaupun tanpa syafaat. Jadi ashabul a'raf yang tertahan ya ikhwani fillah, nah, mereka berdasarkan pendapat yang sahih itu tempat kembalinya adalah surga. Dan kita tidak mendapati penetapan bahwasanya Nabi mensyafaati mereka sehingga baru bisa masuk ke dalam surga. Kemudian jenis yang ketiga yang ditetapkan di sini apa? Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang telah diperintahkan masuk ke dalam neraka, sehingga dengan syafaat Nabi mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini juga ikhwan, nah, kita tidak mendapati dalil tentangnya. Ibnul Qayyim sendiri menegaskan bahwasanya beliau tidak menemui hadis yang menetapkan hal ini. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah menyebutkan dua hadis berhubungan dengannya, tapi kedua-duanya lemah. Ya, kedua-duanya lemah. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan pendalilan, tapi pendalilan yang cukup jauh untuk menetapkan syafaat jenis yang ketiga, yaitu kata beliau, qad yustafadu hadhihi syafa'ah min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin fi man yastahiqqun nara fi salatil janazah. Ya, mungkin bisa diambil faedah tentang tetapnya syafaat ini dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga doa kaum mukminin pada orang-orang yang sebenarnya pantas untuk masuk ke dalam neraka di dalam doa salat jenazah. Karena dalam doa salat jenazah apa? Kita mendoakan jenazah wa adkhilhul jannah wa naqqihi min adzabin nar. Naam, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah mayat ini ke dalam apa? Jannah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengambil istinbat di sini, bisa diambil bahwasanya bagi orang-orang yang memang mayat itu sebenarnya pantas masuk ke dalam neraka dengan sebab doa ini, baik itu doa Nabi kalau dia di zaman Nabi didoakan demikian, atau ya setelahnya kaum mukminin mendoakannya untuk dia tidak jadi masuk ke dalam neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita katakan mungkin saja, cuman tapi apa ikhwan? Tapi dalam hadis tersebut, nah, tidak ada penegasan bahwasanya mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, diperintahkan masuk ke dalam neraka, baru kemudian dengan sebab syafaah tidak jadi dimasukkan. Baik, paham? Jadi wallahu taala alam, untuk kita menetapkan jenis kedua dan ketiga ini, nah, kita belum mendapati dalil yang sahih dan sharih padanya. Baik. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, annahu ar-rabi', jenis yang keempat, syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'malihim. Jenis yang keempat yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengangkatan derajat-derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga, sehingga mereka bisa masuk
di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang seharusnya mereka dapat berdasarkan pahala amalan-amalan mereka. Dalam artian apa? Nah, mereka dinaikkan derajatnya ikhwan melebihi kadar yang sepantasnya mereka mendapatkannya. Nah, menjadi naiknya derajat mereka itu dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalil untuk hadis untuk syafaat jenis yang keempat ini seperti misalnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Syahidnya apa? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Namanya irfa' berarti apa? Angkatlah derajatnya. Minta diangkat lagi derajat Abu Salamah ini. Ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Dan juga darinya ditetapkan bahwasanya mereka-mereka yang mendapatkan syafaat untuk diangkat derajatnya di jannah melebihi apa? Melebihi kadar yang sepantasnya mereka dapat kalau berdasarkan amalan mereka saja. Ini sabit. Ya, contohnya syafaat beliau untuk Abu Salamah dalam hadis muttafaqun alaih tersebut. Waqad wafaqatil mu'tazilatu ala hadhihi syafa'ati khassatan wa khalafu fima adaha minal maqamat ma'a tawaturil ahadithi fiha. Dan orang-orang Mu'tazilah telah mencocoki atas syafaat ini secara khusus. Yaitu apa? Syafaat diangkatnya derajat kaum mukminin di surga. Ini yang orang-orang Mu'tazilah mencocokinya, ikhwan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau jilid 1 halaman 314. Kata Syekhul Islam, wa ammal wa'idiyatu minal khawariji wal mu'tazilah faza'amu anna syafa'ata innama hiya lil mu'minina khasatan fi raf'i ba'di darajat wa ba'duhum ankara syafa'ata mutlaqah. Adapun wa'idiyah dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menyangka bahwasanya syafaat itu hanyalah untuk kaum mukminin secara khusus dalam pengangkatan sebagian derajat-derajat mereka. Dan sebagiannya lagi mereka mengingkari syafaat secara mutlak. Mengingkari syafaat secara mutlak. Taib. Wa khalafu fi ma adaha minal maqamat, dan orang-orang Mu'tazilah menyelisihi pada yang selain itu dari apa? Kedudukan-kedudukan ya tentang syafaah bersamaan dengan mutawatirnya hadis-hadis yang datang padanya. Karena apa? Dibangun di atas keyakinan mereka pokoknya pelaku dosa besar tidak akan mungkin selamat. Itu intinya. Pelaku dosa besar di akhirat ya neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini menurut Mu'tazilah dan Khawarij. An-naw'ul khamis, jenis yang kelima. Asy-syafa'atu fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab. Jenis yang kelima yaitu syafa'ah untuk kaum-kaum agar mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wa yasunu an yustashhada li hadzal naw'i bi hadits Ukashah ibn Mihsan. Dan bagus untuk dijadikan penguat bagi penetapan jenis syafaat ini hadits Ukashah ibn Mihsan. Ini sebagai dalilnya. Hina da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
an yaj'alahu min as-sab'ina alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk dari deretan 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan hadisnya masyhur, wal haditsu mukharrajun fi sahihain. Hadisnya masyhur dikeluarkan dalam sahihain dari beberapa sahabat, datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya rahmatullah. An-naw'us sadis, jenis yang ke-6. Asy-syafa'atu fi takhfifil 'adzabi 'amman yastahiqquh. Jenis yang ke-6 yaitu syafaat untuk peringanan azab ya dari orang yang pantas mendapatkannya. Nah, syafaat agar apa? Agar diringankan azab orang yang sebenarnya pantas mendapatkan azab tersebut. Wal iyadzu billah. Kasyafatihi fi ammihi Abi Thalib an yukhaffafa anhu azabuh. Seperti syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan darinya azabnya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dalam sahihain, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib faqad kana yahutuka wa yaghdabu lak." Wahai Rasulullah, apakah kau bisa memberikan kemanfaatan kepada Abu Talib? Sungguh dulu dia telah membelamu dan beliau dia marah dalam memperjuangkanmu, dalam artian beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan marah kepada orang-orang Quraisy karena menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, huwa fi dhahdahin minan nar walaula ana lakana fit darkil asfali minan nar." Iya, mendapatkan kemanfaatan, dia berada di lapisan atas neraka. Kalaulah bukan karena aku, sungguh dia berada di kerak paling bawah lapisan neraka jahanam. Taib. Juga datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sahihain, yang padanya penegasan bahwasanya itu ahwanu ahli nari azaban, bahwasanya Abu Thalib adalah yang paling ringan azabnya. Dan ini syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ikhwan, dari sisi syurut ya persyaratan, maka pada syafaat ini memang khusus sebab Abu Thalib seorang musyrik kafir. Musyrik kafir. Oleh karena itulah syafaat yang diberikan di sini tidak sempurna. Tidak sempurna. Kemanfaatan yang didapat tidak sempurna karena tetap dia merasakan azab terus tanpa akhir. Maka kita baca perkataan Imam Al-Qurtubi, "Tsumma qala Al-Qurtubi fi Tadhkirah, ba'da dzikri hadzal naw'i fa in qila faqad qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Qurtubi mengatakan dalam Tadhkirah setelah menyebutkan jenis ini, apabila dikatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat bagi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir syafaat dari para pemberi syafaat. Lah ini bagaimana dengan Abu Thalib? Qilalah dikatakan kepadanya sebagai jawaban, la tanfa'uhu fil khuruji minan nar. Maksudnya tidak akan bermanfaat bagi dia
dalam masalah apa? Untuk bisa keluar dari neraka. Memang tidak mendapatkan manfaat, ya kan? Karena tidak keluar dari neraka, dia tetap berada di dalam neraka jahanam. Kama tanfa'u usatal muwahhidin alladzina yakhrujuna minha wa yadkhuluna al-jannah. Sebagaimana syafaat itu bisa bermanfaat bagi para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid yang mereka bisa keluar dari neraka dengan sebab syafaat dan bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini jawabannya menurut Imam Qurtubi. Bahwasanya tentang kisah Abu Thalib bagaimana disinkronkan dengan ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka dikatakan bahwasanya memang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa keluar dari neraka. Dan di sana ada jawaban yang lain, ikhwan, bahwasanya annaha khassah li ammihi Abi Thalib ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu khusus, intinya untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, bukan pemuliaan kepada Abu Thalib. Di mana orang-orang walaupun kafir ketika membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendapatkan apa? Kemanfaatan walaupun diringankan. Ya, tetap mendapatkan kemanfaatan apa? Walaupun di neraka dengan diringankan azabnya. Paham di sini? Jadi pemuliaan itu hakikatnya untuk Abu Thalib atau untuk Nabi Rahman? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berhubungan dengan kasus Abu Thalib, kita katakan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nau'us sabi', jenis yang ke-7 dari jenis-jenis syafaat. Syafa'atuhu an yu'dhana li jami'il mu'minina fi dukhulil jannah kama taqaddam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan bagi keseluruhan kaum mukminin agar bisa masuk ke dalam surga sebagaimana telah lewat. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ana awwalu syafi'in fil jannah. Naam, Nabi mengatakan aku adalah pemberi syafaat yang pertama kali di surga. Naam, dan dalam hadis yang lain ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga kemudian minta dibukakan. Qala man anta? Qala Muhammad, qala bika umirtu. Nah, Nabi kita Muhammad ditanya siapa engkau? Menjawab aku Muhammad, dan penjaga surga mengatakan bika umirtu. Untuk mulah aku diperintahkan membukakan. Ini dibukakan. Sebelum itu tidak ada yang bisa masuk. Nah, ini juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nau'u tsamin, jenis yang ke-8. Syafa'atuhu fi ahli al-kaba'ir min ummatihi mimman yadkhulun nar fayukhrajuna minha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau, dari mereka-mereka yang masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan darinya. Dari mereka-mereka yang telah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya. Saya ulangi, jenis yang ke-8 yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya dengan sebab syafaat. Nah, syafaat jenis inilah ikhwan yang orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij sangat mengingkarinya. Padahal waqad tawatarat bihadzal naw'il al-ahaditsu. Dan sungguh telah mutawatir tentang penetapan jenis ini hadis-hadis. Waqad khafiya ilmu dzalika 'ala al-khawarij wal mu'tazilah fa khalafu fi dzalik. Dan sungguh telah tersembunyi ilmu tentang hal tersebut atas orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij sehingga mereka menyelisihinya. Jahlan minhum bi sihhatil ahadits wa inadan mimman 'alima dzalika wastamarra 'ala bid'atih. Sebagai bentuk atau dikarenakan kejahilan, maf'ul li ajli. Karena kejahilan mereka tentang kesahihan hadis dalam masalah ini juga dikarenakan inat. Nah,
dan ini lebih banyak ikhwan. Banyak kan mereka tahu, kan sudah diberitahu kan. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij sebab utamanya inad, yaitu pembangkangan. Nah, inadan mimman alima dzalika wastamara ala bid'atih. Inad dari orang-orang yang sebenarnya sudah tahu dan tetap berada di atas kebid'ahannya. Qala wa hadhihi syafa'atu tusyarikuhu fiha al-malaikatu wan nabiyyuna wal mu'minuna aidha. Dan syafaat ini yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar, untuk bisa keluar dari neraka, ini juga juga bisa memberikannya para malaikat, para nabi-nabi yang lain, dan juga kaum mukminin. Wa hadhihi syafa'atu tatakarraru minhu sallallahu alaihi wasallam 4 marrat. Dan syafaat ini, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar, terulang-ulang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Wa min ahadithi hadha an-naw'i hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara hadis untuk jenis syafaat yang ke-8 ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, rawahul Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Hadisnya ikhwan sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan juga dalam hadis ini datang dari sederetan para sahabat yang lain, telah dikumpulkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah. Adapun setelahnya hadisnya panjang, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naqtai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.